Oh, jadi Tuhannya berapa dong kalau gitu? Oke, baik ya. Saya jawab ya. Saya jawab. Ini sudah saya jawab terus-menerus, tapi saya ulang terus-menerus ya. Jadi begini. Jadi mau Tuhannya 5, mau Tuhannya 3, ya, mau Tuhannya 1. Apakah di dalam agama Islam itu asal Tuhannya 1 masuk surga? Coba saya tanya dulu. Apakah kalau Tuhannya 1 masuk surga? Sesuai dengan perbuatan, kalau buat perbuatannya bagus ya masuk surga. Duh, kan terus kenapa ribut berapa Tuhannya? Di dalam Bible, dengar, di dalam Bible disebutkan bahwa Bapa itu statusnya, jabatannya bagi kami itu Tuhan atau Tuhan. Yesus jabatannya bagi kami itu Tuhan atau Tuhan juga. Roh Kudus juga seperti itu. Jabatannya di dalam hidup kami itu harus menjadi Tuhan, harus menjadi Tuhan. Yang kepadanya kami harus mengikuti. Nah, pertanyaannya berapa? Ya 3. Sekarang saya tanya kepada Anda. Muhammad, nggak usah Muhammad dulu, Allah, itu jabatannya Rob nggak? Rob. Oke. Allah jabatannya Rob nggak? Iya. Muhammad jabatannya Rob juga nggak? Muhammad. Saya tanya dulu, Allah jabatannya Rob nggak? Iya, Rob. Oke. Muhammad jabatannya Rob juga nggak? Kami tidak menganggap sebagai Rob, cuma dianggap dengar. Coba fokus ke pertanyaan saya. Allah jabatannya di tengah-tengah umat itu Rob atau tidak? Rob. Oke. Muhammad di tengah-tengah umat, dia jabatannya sebagai Rob atau tidak? Tidak. Nah. Baik. Dengar. Sebentar. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Karena umat muslim ini, sebentar. Karena umat muslim ini Robnya on off. Ya, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Dengar ya. Ini kita lihat ya nih. Ini pernyataan seorang Islam, dia itu ahli mantik. Dan ilmunya jauh dibanding dengan ibu. Jauh pengetahuannya tentang Islam. Dengar dulu, saya lagi bicara, dengar. Saya lagi bicara. Nih. Apa kata Daman Al-Mantiki? Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Tuh. Jadi begini. Ketika kamu atau umat muslim bilang sama saya, Yesus Tuhan, ya. Bapa Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan, berarti berapa? Saya jawab 3, kalian ketawa. Ketawa kalian. Ya kan? Ya. Tapi kalau kalian ditanya Muhammad Rob, ya. Allah Rob, ya. Berapa? Nggak ngaku 2. Ini bagaimana ini kita diskusi kayak begini? Ini lari kemana-mana, yang dibahas apa? Dengar ya, dengar. Nih Bu ya, dengar Bu. Kalau ada seorang manusia, dia patuh kepada iblis, taat kepada iblis, mengikuti perintah iblis, ya, tahluk tunduk dikendalikan oleh iblis. Siapa yang menjadi robnya orang ini? Men? Maksudnya gimana? Men seret. Saya ulang satu kali lagi. Dengar ya. Ada orang namanya si Fulan. Si Fulan ini dia mengikuti iblis, taat kepada iblis, hambanya iblis, menjadikan iblis sebagai suri tauladannya, mengikuti patuh, takluk, tunduk, dikendalikan oleh iblis, sehingga hidupnya mengikuti perintah-perintah iblis, mengerjakan apa yang iblis perintahkan. Siapa yang dijadikan si Fulan ini sebagai robnya?
Iblis ataukah Allah? Iblis lah, karena dia ikut iblis. Iblis. Dengar, iblis. Kenapa dia menjadikan iblis sebagai robnya? Karena dia patuh, takluk, tunduk. Nah, jadi begini, saya buka pengertian Ibu ya. Di dalam kekristenan, yang harus dijadikan rob itu adalah Bapa di sorga. Tapi bagaimana cara menjadikan Bapa di sorga? Bagaimana mengikuti, takluk, taat kepada Bapa di sorga kalau kita tidak taat kepada firman-Nya? Jadi bagaimana cara taat kepada Bapa di sorga? Taat kepada firman-Nya yang menjadi manusia. Maka otomatis firman-Nya itu harus kita jadikan rob kita juga. Nah sekarang kita tidak melihat Yesus, nggak berjumpa dengan Yesus seperti para murid-murid. Tapi Yesus mengutus yang namanya Roh Kudus yang tinggal di hati manusia. Nah, roh yang tinggal, yang ditempatkan di hati manusia untuk membimbing manusia itu harus dijadikan rob juga. Harus takluk kepada Roh Kudus itu. Harus mengikuti Roh Kudus itu. Roh Kudus itu harus berdaulat di dalam hatinya. Lalu bagaimana? Siapa sajakah yang harus dijadikan rob? Bapa di sorga harus dijadikan rob. Firman-Nya otomatis harus dijadikan rob. Roh Kudusnya harus dijadikan rob. Ada berapa? Kalau dihitung 3, tetapi yang 3 itu adalah 1. Nah sekarang saya tanya kebalikannya. Jadi bukan nggak masalah itu mau dibilang 3 pun nggak masalah. Nggak masalah bagi saya. Yang penting yang ketiga itu adalah 1. Bapa, Firman, Roh dan Roh Kudus itu 1. Nah sekarang saya tanya balik. Bisa nggak seorang Muslim taat kepada Allah, patuh kepada Allah, mengikuti Allah tanpa mengikuti Muhammad? Tanpa patuh kepada Muhammad, tanpa taat kepada Muhammad, bisakah? Bisa atau tidak? Tidak. Tidak bisa. Berarti siapa yang harus dijadikan rob? Yang harus dijadikan sesuatu yang harus diikuti? Siapa? Apakah cuman Allah doang tanpa Muhammad? Semua perintahnya kan itu yang disampaikan Muhammad itu. Makanya secara kaidah bahasa Muhammad itu statusnya itu rob juga menurut ahli-ahli agama Islam. Ya, rob mungkin begitu, tapi iya, bagi saya, terus kenapa Anda bertanya kepada saya berapa Tuhanmu? Sekarang saya tanya berapa robmu kalau begitu? Berapa robnya orang Islam? Nah, mendadak tidak bisa ngitung kan? Bukan begitu. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Dengar dulu, Dis. Kalau bilang rob itu, kalau kau bilang rob juga itu Muhammad, iya, boleh lah. Tapi iya, makanya Muhammad itu memang robnya umat Islam. Kenapa sih kalian masih ngeyel? Begini ya, Dis. Tapi yang kami yakini hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha itu Esa. Bahasa Indonesia, Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar, Bu, dengar, Bu. Jadi Bu, Muhammad dengar. itu hanya dianggap sebagai nabi. Dengar. Tuhan, Tuhan. Bahasa apa itu? Tuhan, bahasa dalam Al-Quran bahasa Arab. Nah, ini gimana? Dengar. Tuhan. Tuhan. Itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia. Apa bahasa Arabnya? Saya kan bukan orang Arab, guys. Iya, walaupun bukan orang Arab, masa nggak tahu bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya Tuhan di dalam Al-Quran itu Rob. Tahu? Memang Rob. Oke, Rob. Allah Rob atau tidak? Secara kaidah bahasa. Ya. Rob. Allah Rob, Muhammad Rob atau tidak secara kaidah bahasa? Ya itulah aku bilang kalau Muhammad juga jawab dulu. Rob. Dengar. Secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob atau tidak? Kalau begitu karena dia juga menyampaikan. Aduh, ditanya apa? Dengar. Secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob atau tidak? Ya Rob. Oke, berarti ada berapa Rob kalian?
Satu Dua, ditambah Rob. satu sama dengan dua. Ini makan gorengan dua ngaku satu. Aduh, Yang kami- berat ini. Yang kami yakini sebagai Tuhan hanya satu. Edis. Sama Kristen ada 3. Ini bagaimana? Makanya banyak Kristen yang Kalian menolak ini Tuhan, ya Bapak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, berarti ada berapa Tuhan? Oke, baik, saya jawab 3 dah, biar kalian senang ya 3. Sekarang saya tanya balik nih, dengar dulu, saya tanya balik, dengar, saya balik ini. Muhammad Rob, ya. Allah Rob, ya. Ada berapa Rob? 1. Jadi begini Bu, dengerin Bu, dengerin. Keselamatan itu. Gini, dengar dulu Bu, dengerin saya. Keselamatan itu bukan soal berapa Rob, berapa Tuhan, tapi siapa yang harus Anda jadikan Rob, Anda jadikan Tuhan. Mau Robmu 1, jangankan 1, 1/4. Mau Robmu 1/4, kalau Robmu batu, kalau Robmu berhala, kalau Robmu Muhammad, tetap saja kamu akan ke... Gini Bu ya, keselamatan itu bukan soal berapa yang harus kita pertuhan, berapa yang harus kita jadikan Rob, berapa yang harus kita ikuti, bukan itu. Tetapi keselamatan itu soal siapa yang harus kita jadikan Rob. Nah, yang harus dijadikan Rob, yang harus dijadikan Tuan atau Tuhan, ya, yang berdaulat otoritas di dalam hidup kita, harus Bapa di surga. Otomatis firman-Nya juga, otomatis Roh Kudus-Nya juga. Sama seperti saya. Kalau Anda mau taat sama saya, mau menjadikan saya sebagai Rob, sebagai sesuatu yang Anda ikuti, Anda harus mengikuti perkataan saya. Karena saya dan perkataan saya itu sejatinya satu. Ini Anda nggak nyambung-nyambung ini. Tapi kalau dihitung-hitung, pakai hitung-hitungan ya memang 2. Saya 1, perkataan saya 2, roh saya 3. Iya 3 kalau dihitung, tetapi yang 3 itu 1. Pada hakikatnya 1. Sama seperti itu, Bapa, Firman, dan Roh Kudus pada hakikatnya 1. Kalau dihitung ya 3, betul 3 kalau dihitung. Sama seperti kalian, Muhammad, dengar, Muhammad Rob, Allah Rob. Kalau dihitung memang 2, tapi sejatinya mengikuti Allah mengikuti Muhammad pada hakikatnya sama saja dengan mengikuti Allah. Taat kepada Muhammad pada hakikatnya sama dengan taat kepada Allah. Taat kepada Allah, betul. Ya sama sebenarnya. Sebenarnya apa yang ada di dalam dari diri kalian itu kalian nyontek dari kami. Malah Kristen yang nyontek di Islam. Gimana Anda ini? Malah Kristen yang nyontek di Islam. Jadi begini Bu. Jadi begini. Siapa yang lebih pantas dijadikan Rob? Tuhannya negeri Mekah atau Tuhan di dalam Bible? Siapa yang lebih pantas Anda ikuti? Anda berbakti kepadanya, Anda ikuti, Anda mengikuti, taat, takluk kepadanya. Siapa yang lebih pantas ditakluk kepadanya? Begini, bukan masalah 2, 3 anunya, yang penting dalam keislaman di sini kan agama ada 2. Kamu yakini bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kalian, balik lagi. Udah, balik lagi, udah, tidur di bawah dulu. Besok naik lagi, belajar lagi ke sini. Aduh, udah dijelasin berkali-kali juga. Saya sudah, ini terus ya, karena memang gini, teman-teman saya itu udah debat, udah diskusi sama orang Islam itu udah 13 tahun lamanya. Jadi sebenarnya inti daripada Islam dan Kristen itu cuman itu. Ya, intinya cuman itu. Iya. Dan istri Tuhan Yesus berkati. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut